Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, jamaah salat maghrib Masjid Paran Diponegoro yang dirahmati oleh Allah dan pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Semoga kita termasuk di antara umat beliau yang istiqomah berpegang teguh pada ajaran beliau, dan semoga kelak di yaumil qiyamah Allah memberikan nikmat kepada kita berjumpa dengan Rasulullah dan masuk surganya Allah bersama-sama dengan beliau. Allahumma amin. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan kajian syarah kitab Riyadhus Shalihin. Pada malam hari ini kita telah sampai pada bab ke-24, yaitu tentang hukuman berat bagi orang yang menyerukan amar ma'ruf nahi mungkar tetapi dia sendiri tidak mengerjakannya. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi menyebutkan beberapa ayat yang terkait dengan hal ini. Di antaranya disebutkan disampaikan di sini kitab dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Mengapakah kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti? Ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada ahli kitab. Jadi ayat ini turun kepada ahli kitab, ya. Jadi tujuan ini yaitu kebiasaan ahli kitab itu apa? Wahai ahli kitab, apakah pantas kalian menyuruh orang-orang untuk melakukan kebaikan, yaitu mencakup seluruh kebaikan, sedangkan kalian lupa pada diri kalian sendiri? Kalian tidak memerintahkan pada diri sendiri untuk mengerjakan kebaikan. Jadi ahli kitab itu suka nyuruh orang lain berbuat baik, tapi dirinya sendiri tidak disuruh untuk berbuat baik. Nah, padahal ahli kitab ini mengetahui betul isi kandungan dari kitab-kitab Allah, ya, dari kitab terdahulu, yaitu kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini mereka tahu betul. Dan isi kitab Taurat itu semuanya adalah perintah-perintah kebaikan dan larangan-larangan mengerjakan perbuatan yang jelek. Nah, orang Yahudi, orang ahli kitab itu tahu betul. Makanya mereka dinamakan ahli kitab, orang yang mengetahui tentang kitab, ya. Nah, jadi ini seruan tentang ahli kitab, dan di sini dijelaskan dalam tafsir ayat ini, tidakkah pernah kalian memikirkan apa yang kalian telah perbuat,
maka itu bangun sesadar diri dari tidur kalian dan lihatlah kebutaan kalian. Ini orang-orang seruan kepada orang-orang ahli kitab. Jamaah sekalian, jadi ahli kitab dari dulu, ya dari dulu sebelum Rasulullah SAW diutus sampai Rasulullah SAW diutus dan sampai hari kiamat, ya kebiasaan mereka ya tidak berubah, nyuruh-nyuruh orang begini dan begitu, ya tetapi mereka tidak mau melakukannya. Ya, ini luar biasa. Ini kebiasaan ahli kitab. Kemudian Imam An-Nawawi menyebutkan lagi dalam ayat yang lain, surat As-Saff surat ke-61 ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Perbuatan itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ini surat As-Saff surat ke-61 ayat 2 dan 3. Jadi ayat, kalau tadi ahli kitab, ayat ini diserukan kepada orang-orang yang beriman. Ayat-ayat tentang ahli kitab itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang karakter ahli kitab. Ketika kita membaca seruan ya ayyuhalladzina amanu, maka ayat ini adalah peringatan, pemberitahuan kepada orang beriman agar jangan melakukan perbuatan ini. Ada kalau ini larangan, maka hukumnya tidak boleh, ya haram. Nah, di dalam ayat ini Allah menyerukan kepada orang yang beriman, ya, agar, jadi mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Karena pekerjaan itu, mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan adalah amat dibenci oleh Allah, ya. Kabura maqtan, ya, benci yang sangat besar, ya, kebencian yang besar indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Antaqulu ma la taf'alun, mengucapkan ucapan sesuatu yang tidak dikerjakan. Nah, ini peringatan, ya, karena Allah menyebutkan kabura maqtan, ya, sangat dibenci oleh Allah, besar sekali kebencian Allah, maka jangan sampai kita melakukan. Kemudian di dalam ayat, satu lagi ayat yang menyebutkan tentang di sini disebutkan tentang peringatan, ya, besarnya dosa orang-orang yang mengajak kebaikan tapi dia sendiri meninggalkannya. Yaitu surat Hud ayat 88, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum. Ya, ketika ini kisah tentang Nabi Syuaib alaihissalam, ya, beliau menyebutkan, dan aku tidak menyelisihimu dengan mengerjakan apa yang aku larang kamu darinya. Jadi Nabi Syuaib alaihissalam ini menyampaikan bahwa beliau, ya, tidak melakukan apa-apa yang beliau larang atas kaumnya. Ya, jadi Nabi Syuaib, ya, tidak mesti, ya, untuk mengerjakan apa-apa yang beliau larang. Jadi tidak mungkin Nabi Syuaib mengerjakan apa-apa yang beliau sendiri melarangnya. Nah, ini artinya ada kesesuaian antara apa yang beliau ucapkan dengan apa yang beliau lakukan, dan inilah semestinya yang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Jamaah sekalian, mari kita masuk dalam hadis yang pertama di bab ini, dan di
di dalam kitab ini nomor urutnya 198, hadis 198. Hadisnya berbunyi, wa an Abi Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yu'ta birrajuli yawmal qiyamati fayulqa finnar fatandaliqu aqtabu badnihi fayaduru biha kama yaduru himar firraha fayajtami'u ilayhi ahlun nar fayaqulun ya fulan ma laka alam taku ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar fayaqul bala kuntu amuru bil ma'rufi wa la atihi wa anha 'anil munkari wa atihi. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak, Rasulullah bersabda ini, sabda Rasul, kelak pada hari kiamat ada seseorang yang didatangkan lantas dilemparkan ke dalam neraka sehingga keluar isi perutnya seraya berputar-putar di situ seperti berputarnya keledai di batu gilingan. Kemudian para penghuni neraka berkumpul di seputarnya seraya menanyakan, wahai fulan, apa yang terjadi padamu? Bukankah dahulu ketika masih hidup di dunia kamu menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar? Maka orang itu menjawab, benar, dahulu aku memang pernah menyuruh untuk berbuat ma'ruf, tetapi aku tidak mengerjakannya, dan aku memang mencegah dari perbuatan mungkar, tapi aku malah mengerjakannya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW ini mendapat khobar, mendapatkan informasi, mendapatkan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa yang belum terjadi atau nanti di hari kiamat. Dan tidak mungkin ya manusia sekarang ini, atau tidak ada manusia, susah dibuktikan kalau belum terjadi pada waktunya. Maka hadis yang semacam ini adalah hadis yang menuntut keimanan kita. Seorang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ketika mendengar atau mengkaji hadis ini, maka orang mukmin ini akan mengimani sepenuhnya. Jadi percaya saja ya, bahwa isi dari hadis ini Rasulullah menceritakan sebuah kejadian yang itu pasti akan terjadi ya. Jadi pasti akan terjadi, karena ini adalah salah satu tanda kenabian. Dan peristiwa ini adalah menjadi pelajaran bagi kita yang masih hidup ya, agar kita bukan termasuk dari kelompok orang ini, atau jangan sampai orang yang diceritakan Rasulullah itu adalah kita. Nauzubillah. Ya, jangan sampai terjadi. Tapi bahwa kemudian karena Rasulullah ini pasti ada orang yang mengalami kejadian itu. Ya, pasti ada. Nah, ini kita harus yakin. Nah, apa yang disampaikan Rasulullah yaitu adalah salah satu azab, siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dia ketika di dunia menyeru kepada kebaikan ya, tetapi dia tidak mau melakukannya,
dan dia mencegah kepada kemungkaran, tetapi justru dia melakukannya. Nah, ini nanti azabnya seperti itu. Dan azab itu adalah sangat pedih ya. Jadi kalau kita membaca atau mengkaji tentang hadis semacam ini, ya imajinasi kita, ya bahkan kita ketika membayangkan, coba bayangkan, kita bayangkan ada orang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dilempar ke dalam neraka sampai terburai ya, isi perutnya keluar. Nah, kalau di dunia ini tidak mungkin orang yang isi perutnya terbuai keluar ya, perutnya pecah, terburai isi perutnya keluar, dia masih hidup ya. Kalau di dunia pasti sudah mati. Tapi di akhirat sudah tidak ada kematian, sehingga orang yang disiksa perutnya terburai, kemudian dia berputar-putar ya, berjalan berputar-putar seperti berputarnya keledai pada penggilingan ya. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, di zaman Rasulullah itu, kalau kita mungkin sekarang bayangke keledai di penggilingan itu susah ya. Jadi zaman dahulu untuk menghaluskan biji-bijian menjadi tepung itu, kalau tenaganya manusia itu berat ya, ada ditumbuk, biasanya ditumbuk. Tapi kalau pakai tenaga keledai ada alat penggilingan yang keledai itu berputar-putar, nanti di bawahnya itu ada tatakan batu besar, kemudian di atasnya itu ada batu yang digiling berputar-putar, sehingga antara biji yang diletakkan di atas batu besar di bawah itu sekian kali putaran akan jadi lembut. Nah ini ya kalau kita nonton di film-film klasik biasanya masih ada itu ya. Seperti itu. Nah itu sama azabnya Allah di akhirat nanti, ada yang azab yang seperti itu. Bahkan yang di situ diceritakan orang-orang itu sampai heran. Nah, orang-orang sampai heran. Begitu, artinya yang lain juga disiksa. Jadi ini di neraka itu tempat diazabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diazab. Tapi melihat azab yang seperti itu, orang-orang di neraka sih sampai heran. Azabmu kok sangat menyedihkan sekali gitu ya bahasanya. Kalau sekarang itu kamu kok ditimpa azab yang sangat-sangat pedih. Yang lain juga diazab, mereka juga menderita, tapi ini dalam pandangan orang neraka ini penderitaannya itu berkali-kali lipat. Nah ini kisah ya, azab yang diberikan nanti di hari kiamat, dan ini dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Nah kita mengimani. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua, ketika kita mendengar kabar keimanan ini, kabar dari yang gaib, kita akan menyaksikan bahwa orang ini, ya, pelajaran yang kita ambil dari ini, orang ini ketika hidup di dunia dia juga menyerukan kebaikan dan mencegah kepada keburukan ya. Jadi kebiasaannya sebenarnya baik, dan dalam pandangan manusia dia ini orang baik. Dalam pandangan manusia dia mengajarkan kebaikan, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Tapi dalam pandangan Allah ternyata dia tidak menjaga dirinya dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di hadapan manusia dia berbuat baik, mengajak orang, tapi dia tidak memperhatikan dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang semacam ini ada dan banyak ya. Jadi ini adalah
gambaran orang-orang semacam ini kelihatannya mengajak kepada kebaikan, kelihatannya mencegah kepada kemungkaran, tapi dirinya sendiri berbuat sesuatu yang bertentangan. Maka kita perlu senantiasa untuk menjaga diri kita, ya, menjaga diri kita dari perbuatan ini. Perbuatan ini sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kemudian yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa nanti, jadi Rasulullah memberikan gambaran di neraka atau di surga sama ya, di neraka di surga. Ternyata para penghuninya itu bisa saling mengenal. Jadi di neraka ini kenal. Buktinya apa? Dari hadis ini, si fulan yang mendapat azab itu dikenali oleh orang-orang yang berada di neraka, sama-sama di neraka. Dikenali dia. Loh, ente kan dulu yang di dunia itu suka ceramah, ente yang di dunia ini suka ngajak kebaikan, ente yang dulu di dunia mencegah kemungkaran, kenapa ente sekarang disiksa di neraka dengan siksaan yang lebih pedih? Dia dikenali oleh orang-orang penduduk neraka. Jadi yang diazab ini bukan orang kaleng-kaleng, bukan orang yang tidak dikenali, dia orang yang dikenal. Ya, bisa saja dia itu tokoh terkenal ketika di dunia. Ya. Banyak pengikutnya, banyak yang mengidolakannya. Ya, sehingga dia dikenali oleh orang-orang, bahkan sampai penghuni neraka saja mengenali dia. Artinya penghuni neraka itu orang-orang yang banyak maksiat, orang-orang yang banyak dosanya. Ini sampai mengenali orangnya. Artinya ini bukan orang yang tidak dikenal, ini orang yang dikenal oleh manusia yang lain. Nah, orang yang dikenali oleh orang lain ini, terkenal ini, nanti dikenali di neraka. Jadi di neraka itu ya orang ya bercakap-cakap. Mereka tidak istilahnya diazab, sama-sama diazab, tapi mereka masih bisa mengenali satu sama yang lainnya. Maka dulu ada, atau bahkan terakhir ini ada orang ditanya, kamu kalau anak muda nih, cerita tentang anak muda, ditanya anak muda ini, ya kalau dulu mudanya saya sudah lama itu ya, ada tokoh, kamu kalau mau nanti mati masuk surga apa masuk neraka? Wah, aku mau masuk neraka saja biar ketemu sama artis ini gitu, idolanya. Nah ini luar biasa, padahal di neraka artisnya disiksa, dia juga disiksa gitu ya. Ini cara berpikir yang parah gitu ya. Ya benar, memang benar nanti di neraka ketemu, tapi ketemunya sama-sama disiksa. Naudzubillah. Jadi ini luar biasa. Oleh sebab itu jemaah sekalian ya, jadi jangan dikira nanti kalau kita entah itu masuk surga, masuk neraka, maka orang-orang pun akan mengenali kita. Oleh sebab itu mari saling mendoakan. Kita doakan saudara kita agar selamat dari neraka, kita doakan diri kita agar selamat dari neraka. Jadi ini penting ya bagi kita. Nah biasanya kadang-kadang yang mengingatkan kita, kadang-kadang kalau kita itu nyuruh-nyuruh, apalagi orang tua sama anaknya, ini pelajaran bagi kita. Misalnya anak kita, nak sudah malam tidur. Kadang-kadang anak-anak kita itu kreatif, disuruh tidur malah nanya, wah bapak belum tidur. Nyuruh-nyuruh tidur kan? Ya kalau sudah tidur nggak bisa nyuruh tidur.
Nah seperti ini, maka dalam hal ya menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, kemarin sudah kita bahas, adalah dengan cara yang terbaik, ya, dengan cara yang terbaik, dengan ucapan yang baik, ya, ini cara ngajak gitu. Nah ini yang tiga, dikenali nanti di akhirat, jadi kita kenal. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ya, untuk konsekuen terhadap apa yang kita ucapkan. Di antara ucapan dan perilaku kita ini adalah sesuai ya. Jadi jangan sampai kita mengucapkan atau menyuruh mengerjakan sesuatu tapi ternyata tidak kita sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Sekiranya memang kita tidak mampu ya mengerjakan apa yang ya mestinya kebaikan, maka minimal kita tidak perlu menyuruh-nyuruh orang, tidak perlu mengajak-ajak orang ya untuk melakukan perkara itu. Maka disinilah berat sekali menjadi seorang alim, berat sekali menjadi seorang juru dakwah, berat menjadi dai ya, karena dai ini ya, ketika mengajak kebaikan, menyuruh mencegah pada kemungkaran ya, konsekuensinya dia harus ya berbuat baik, konsekuensinya dia harus mengerjakan kebaikan dan dia harus meninggalkan kejelekan. Dan ini berat. Nah, oleh sebab itu, meskipun demikian ya, berat, ya, tidak boleh ditinggalkan. Nah ini kan susah, harus dilakukan, ya, meskipun berat. Artinya apa? Bahwa kita dituntut, masing-masing kita ini dituntut untuk tetap terus berdakwah dan tetap terus memperbaiki diri. Karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa, pastinya. Bahkan seorang dai, seorang ulama pun pasti memiliki sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan dosa. Tetapi minimal ketika orang itu terus dalam kebaikan, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, dia akan teringat, nah saya itu ngajak-ngajak melakukan kebaikan ya, seperti tadi disampaikan, mestinya saya juga harus mengerjakan kebaikan. Berbeda kalau orang tidak mau mengajak kepada kebaikan, bisa jadi ketika dia melakukan perbuatannya mungkar, dia merasa aman, atau tidak mengerjakan pekerjaan kebaikan itu, dia merasa aman. Gue kan gak ngajak-ngajak ya, contoh misalnya ada orang, atau kita orang tua, anak kita suruh sholat, nah ayo sholat, anaknya bilang bapak saja nggak sholat ya, ada yang begitu ya kasus. Kalau bapaknya ini tahu bahwa sholat itu kewajiban ya, dia akan mengerjakan sholat, ngajak itu enak. Nah, bapak sholat, nah ayo sholat, anaknya nggak bisa bilang bapak aja nggak sholat gitu. Tapi kalau bapaknya nggak sholat, anaknya bilang gitu, bapak nggak sholat, ngapain nyuruh-nyuruh. Nah ini jadi dakwah tidak efektif. Atau ketika kemudian bapaknya ini nggak sholat, kemudian anaknya tidak sholat dan tidak disuruh sholat, maka mereka semuanya berdosa. Bapaknya dosa tidak sholat, dosa tidak ngajak sholat, anaknya juga tidak sholat. Tidak ada rasa berdosa ketika meninggalkan sholat. Akhirnya jadilah keluarga yang tidak sholat. Jadi amar ma'ruf nahi munkar harus. Orang tua kepingin anaknya sholat,
diperintah sholat, diajak sholat. Tapi jangan sampai anaknya bilang bapak tidak sholat, maka biar anaknya tidak bilang begitu, bapaknya harus sholat. Nah inilah simbiosis ya, saling keterkaitan antara amar ma'ruf nahi munkar, dakwah itu yang dilakukan ya, antara ucapan, ajakan, kemudian dia mengerjakan, itu akan lebih efektif memberikan hasil daripada ketika dia hanya ngajak saja, mengucapkan saja tapi tidak dikerjakan. Nah, jadi hasilnya bisa kontraproduktif. Tapi meninggalkan ucapan ajakan itu juga membiarkan dalam perbuatan dosa yang berkepanjangan. Nah jemaah sekalian, jadi ini gambaran ya. Jadi kalau kita kategorikan gitu ya, kita klasikan. Jadi ada kelompok yang dari di sini. Kelompok yang pertama ini adalah kelompok orang-orang yang mengajarkan kebaikan atau amar ma'ruf nahi munkar dan dia konsekuen. Maka orang yang diajak ini akan mengikuti ya, baik. Ada orang yang kelompok kedua, dia amar ma'ruf nahi munkar tapi dia sendiri tidak mengerjakan, tidak konsekuen, maka yang terjadi adalah bisa kontraproduktif. Ada dua kemungkinan, yang ini ikut, yang tidak ikut, tetapi itu kecelakaan bagi dirinya sendiri. Ada yang kelompok ketiga, dia tidak mau amar ma'ruf dan tidak mau nahi munkar ya, diam saja, maka orang yang di lingkungan dia yang berbuat maksiat akan semakin larut dalam kemaksiatannya. Nah ini bagaimana respon kita kalau ada orang yang alim mengajak kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, kemudian dia konsekuen dengan apa yang disampaikan, maka kita ikuti beliau, kita ikuti dia. Tapi kalau ada orang yang ngajak atau ngajak-ngajak kepada kebaikan, menjauhi kemungkaran, tapi dia tidak konsekuen, ya kita ambil pelajarannya, tidak usah kita ikuti perilakunya. Ya, kalau ada orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, ya kita jauhi dia. Ya, jangan berkumpul dengan orang yang tidak melakukan kebaikan-kebaikan, tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Baik jamaah sekalian, jadi itu dan yang terakhir gitu ya, yang terakhir di sini pelajaran yang disampaikan bahwa mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar dan melaksanakannya ya, konsekuen terhadap perbuatan amar ma'ruf nahi munkar itu akan menyelamatkan kita semua dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka seberat apapun tetap kita harus beramar ma'ruf nahi munkar. Jadi demikian hadis ini ya, ini hadis yang di sini sebenarnya hanya satu hadis ini tentang azab ya bagi orang-orang yang meninggalkan atau dia beramar ma'ruf nahi munkar tapi dia tidak mengerjakan yang ma'ruf dan justru mengerjakan yang mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan seperti ini ya, yang membawa seseorang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.